Menyebut nama Barbarossa, kita pasti berpikiran kejam, bengis, tidak berperasaan. Begitulah karakter sang perompak dikenal dunia. Penggambaran sosok Barbarossa yang kejam makin diperjelas lewat film Pirates of Caribbean. Alhasil, doktrin Barbarossa yang keji pun makin melekat di ingatan semua orang. Barbarossa memang sejatinya ada, dan bukanlah tokoh fiktif yang sering diceritakan. Namun ia bukanlah sosok yang bengis dan kejam, justru ia sangat heroik dan jauh dari sifat-sifat tercela. Eksistensi Barbarossa sendiri sangatlah penting bagi perkembangan dunia Islam. Ya, karena ia adalah seorang Muslim. Sejarah-sejarah yang ada menceritakan kisah-kisah Barbarossa yang berkebalikan dengan apa yang kita baca ataupun lihat di film sekarang ini. Entah apa alasannya, namun ada indikasi kalau Barat seperti ingin mengubah sejarah dengan memelintir kisah sang pelaut yang jenius ini. Barbarossa yang kita kenal adalah nama untuk seorang saja, padahal aslinya Barbarossa adalah nama dua orang, Aruj dan Khairuddin. Nama Barbarossa yang berarti janggut merah adalah julukan yang diberikan oleh bangsa Eropa karena penampilan Aruj dan Khairuddin yang memang mempunyai jenggot lebat berwarna merah. Awal mulanya dua saudara ini hanyalah pemuda biasa yang hidup sederhana. Namun ada satu momen di mana hal tersebut mengubah jalan hidup mereka selamanya. Suatu hari Aruj dan Khairuddin serta adiknya melakukan perjalanan dagang. Namun di tengah jalan kapal mereka dirusak parah oleh kapal militer Spanyol. Adik Aruj dan Khairuddin meninggal saat tragedi itu. Hal ini membuat keduanya marah besar dan akhirnya mendendam. Kedua saudara ini pun memutuskan untuk menjadi perompak dengan menghancurkan setiap kapal orang Spanyol, baik untuk dagang maupun militer. Aksi ini berlangsung cukup lama, dan akhirnya tersebarlah nama Barbarossa Brothers ke seantero Eropa yang begitu ditakuti dan disegani. Di momen yang sama, saat Barbarossa Brothers menghantui kapal-kapal Eropa, Islam di Andalusia Spanyol mengalami keterpurukan. Jutaan Muslim dibantai, dan sisanya mengalami siksaan berat. Keadaan begitu genting saat itu, dan kemudian terdengar oleh Sultan dari dinasti Turki Utsmani. Jika di tengah lautan ada dua bersaudara Muslim yang namanya sangat menakutkan bagi bangsa Eropa. Singkat cerita, Barbarossa Brothers mendapatkan kepercayaan Sultan untuk menyelamatkan misi penyelamatan para Muslim di Andalusia. Dua bersaudara Barbarossa ini pun menerima perintah ini, dan mereka sukses besar. Dengan berbekal pengalaman kelautan dan tempur handal, keduanya bolak-balik berhasil menyelamatkan sedikit demi sedikit para Muslim. Hingga akhirnya Barbarossa Brothers diserahi tampuk pimpinan pasukan elit Janissary. Di tangan Barbarossa, Kesultanan Turki menjadi salah satu bangsa dengan kekuatan militer laut paling menakutkan. Banyak misi-misi yang berhasil dilakukan, misalnya penguasaan beberapa daerah yang dikuasai Eropa dan pasukan salib. Salah satunya daerah-daerah di Afrika Utara yang strategis itu. Sepenuhnya Laut Tengah dan Afrika Utara dikuasainya. Tak ada satupun kapal Eropa yang berani melewati wilayah Barbarossa kecuali mereka membayar jizyah atau pajak. Makin jemawa kekuatan kelautan pasukan elit ini di tangan Barbarossa. Perjuangan paling heroik dari Barbarossa adalah ketika ia dihadapkan dengan Andrea Doria. Pria ini dikenal sebagai pentolannya militer bangsa Eropa yang namanya begitu masyhur karena pengalamannya yang sudah banyak. Andrea Doria dipilih karena sudah tidak ada yang sanggup melawan Barbarossa. Pertempuran berjalan alot, namun aura kemenangan sudah bisa dirasakan pihak Barbarossa.
Hanya sekitar 5 jam pertarungan, Barbarossa dan pasukan elitnya berhasil menggempur Andre Doria untuk mundur. Sekali lagi, nama Barbarossa semakin jemawa di lautan. Sedangkan Andre Doria sudah tidak berani mengangkat muka lagi, karena si kebanggaan Eropa ini sudah kalah. Begitulah kisah yang tertulis dalam sejarah tentang Barbarossa, sang kapten yang namanya sangat ditakuti oleh Eropa.